Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 unsur konstitutif yang menentukan sahnya sebuah perkawinan dalam gereja Katolik atau sahnya sebuah perkawinan menurut hukum gereja Katolik. Jadi 3 unsur yang akan saya sebutkan ini, ketiga-tiganya harus terpenuhi secara bersama-sama, jadi tidak secara periodik. Nomor 1 dulu, setelah itu nomor 2 dan nomor 3. Tidak seperti itu, tetapi harus terpenuhi secara bersama-sama. Kita mulai poin yang pertama atau unsur konstitutif yang pertama, yaitu kita melihat yang pertama dari sudut pandang subjek atau materia sacramenti. Sebuah perkawinan itu dikatakan sah jika dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu ada di dalam kanon 1055 sampai dengan 1056. Jadi tidak dibenarkan atau tidak sesuai dengan hukum gereja jika seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki atau seorang laki-laki menikah dengan beberapa perempuan. Jadi tidak dianjurkan untuk poligami atau poliandri. Dan harus seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau bukan seorang perempuan dengan seorang perempuan. Jadi masalah yang kemarin sangat krusial dan kita mendengar di YouTube dan lain sebagainya bahwa ada laki-laki yang ingin menikah dengan laki-laki dan tersebar hoax bahwa dari gereja Katolik itu menerima perkawinan sesama jenis. Kita melihat dari unsur yang pertama ini saja sudah tidak benar berita itu. Gereja Katolik sangat menolak perkawinan sesama jenis. Entah itu laki-laki dengan laki-laki, entah itu perempuan dengan perempuan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin menikah, jika dikatakan sah apabila mampu secara hukum, artinya bahwa mereka tidak terkena halangan pernikahan yang dikatakan di dalam kanon 1083 sampai 1094 itu. Saya akan sebutkan secara singkat halangan-halangan pernikahan yang membuat perkawinan dalam gereja Katolik itu tidak sah. Ada 12 halangan pernikahan. Yang pertama, halangan umur atau usia. Seorang yang menikah belum terpenuhi umur laki-laki 16 tahun dan perempuan 14 tahun, maka perkawinan itu tidak sah. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia dan di dalam undang-undang itu laki-laki harus berumur 19 tahun dan perempuan harus berumur 16 tahun, maka kita harus menyesuaikan dengan aturan negara. Laki-laki harus mencapai usia demikian dan perempuan juga demikian. Dan jika tidak terpenuhi usia tersebut, maka perkawinan itu tidak sah. Maka sebelum pernikahan, jika sudah terjadi pernikahan seperti itu, maka harus dibutuhkan namanya dispensasi. Yang kedua yaitu impotensi. Impotensi itu artinya bahwa seseorang tidak mampu untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk melakukan hubungan seksual itu menjadi halangan dalam sebuah pernikahan. Yang ketiga yaitu halangan ikatan nikah. Seseorang yang sudah mempunyai ikatan pernikahan tidak bisa lagi menikah dengan orang lain. Atau saya ingin menikah dengan seseorang yang sudah bersuami dan menikah. Nah, itu menjadi halangan. Dan yang keempat yaitu halangan nikah beda agama. Jadi jika menikah dengan orang yang beda agama, maka butuh dispensasi dari uskup agar diberi kelonggaran untuk menikah dengan pasangan yang beragama berbeda dari kita. Dan yang kelima yaitu tabisan suci. Seorang romo atau seorang imam yang ingin menikah menjadi tidak sah jika seorang romo itu belum mendapatkan laisasi atau dispensasi. Maka laisasi itu merupakan proses membuat seorang imam itu menjadi awam kembali
dan dispensasi itu merupakan kelonggaran untuk menikah. Maka jika sudah mendapat dua hal ini maka bisa menikah. Dan yang keenam yaitu kaul publik kemurnian. Jadi seorang frater atau seorang biarawan yang telah mengikrarkan kaul publik kemurnian, ia tidak menikah secara bebas. Jika ia menikah, maka itu menjadi perkawinan yang tidak sah. Maka jika seorang yang keluar dari biara dan ingin menikah, maka harus mengurus namanya dispensasi. Dan yang ketujuh yaitu penculikan. Seseorang tidak bisa menculik secara paksa atau membawa perempuan secara paksa untuk menikah. Jadi tidak bisa secara paksa untuk menikah atau melakukan penculikan. Dan yang kedelapan yaitu kejahatan. Seseorang tidak bisa membunuh suami perempuan tertentu atau istri tertentu untuk mendapatkan perempuan itu dan ingin menikah dengannya. Tidak bisa melakukan dengan pembunuhan. Jika seseorang sudah menikah dengan seorang laki-laki, seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, dan kita mencintai perempuan itu dan membunuh suaminya agar kita mendapatkan dia, itu tidak bisa. Itu menjadi halangan pernikahan. Dan jika ia melakukan itu maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dan yang kesembilan yaitu hubungan darah. Jadi hubungan darah garis lurus, yaitu nenek tidak bisa menikah dengan cucu, cucu tidak bisa menikah dengan nenek, anak tidak bisa menikah dengan ibu, dan ibu tidak bisa menikah dengan anak. Garis lurus. Dan garis menyamping sampai tingkat keempat. Jika menikah setelah tingkat yang keempat berarti bisa. Saya beri contoh, misalnya anak saya menikah dengan anak dari saudari saya, maka itu tidak bisa. Maka harus ada proses tertentu. Itu menjadi halangan dalam pernikahan gereja Katolik. Dan poin yang ke-10 yaitu hubungan semenda. Jadi pertalian dalam persaudaraan karena pernikahan. Misalnya saya menikah dengan seorang perempuan, maka adik saya dengan adik dari istri saya itu tidak bisa saling menikah karena ada hubungan karena pernikahan. Dan yang ke-11 yaitu kelayakan publik. Jadi orang yang hidupnya kumpul kebo itu juga menjadi halangan dalam pernikahan. Dan anak-anak mereka tidak bisa menikah secara sah, maka harus diurus. Yang ke-12 yaitu pertalian yang muncul karena adopsi. Jadi anak saya tidak bisa menikah dengan anak yang saya adopsi dalam rumah saya. Tidak bisa seperti itu. Jika terjadi maka itu menjadi halangan dan pernikahannya menjadi tidak sah. Saudara-saudari yang terkasih, halangan-halangan di atas, jika belum ada dispensasi maka perkawinan menjadi tidak sah. Maka harus diurus dispensasi sehingga perkawinan itu menjadi sah. Dan poin yang kedua atau unsur konstitutif yang kedua yang menentukan sahnya sebuah perkawinan dalam gereja Katolik yaitu konsensus atau kesepakatan atau forma sacramenti, yaitu kesepakatan yang benar sehingga sebuah perkawinan itu menjadi sah. Kesepakatan yang benar itu mencakup 3 unsur, yaitu unsur sungguh-sungguh, penuh, dan bebas. Sungguh-sungguh artinya kita harus menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dan penuh artinya kita menyerahkan secara total untuk istri. Jadi tidak sebagian ditinggalkan. Misalnya saya menikah lalu dengan syarat-syarat tertentu. Saya menikah kalau engkau memberi saya mobil atau membeli saya mobil, atau saya menikah tetapi sebagian dari gaji saya ini kamu tidak boleh ganggu. Tidak seperti itu, harus penuh. Pernikahan itu harus penuh. Dan yang ketiga yaitu bebas. Artinya tanpa tekanan, tidak dipaksa oleh orang tua atau tekanan tertentu. Jika ada paksaan dan 3 hal, misalnya sungguh-sungguh, penuh, dan bebas ini tidak terpenuhi, maka cacat kesepakatan. Maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Dan poin yang ketiga atau unsur konstitutif yang ketiga yaitu tata peneguhan.
atau forma kanonika atau forma publika. Artinya bahwa sebuah pasangan ingin menikah harus di depan ordinaris wilayah atau uskup atau imam atau romo atau diakon atau imam atau diakon yang diberi wewenang untuk memberi pernikahan, dan juga ditambah 2 orang saksi. Jadi dalam perkawinan gereja Katolik harus tata penaguhan atau orang yang memberi pernikahan itu harus uskup, romo, atau diakon, dan juga ada 2 orang saksi. Jika ini tidak terpenuhi, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Saudara-saudari yang terkasih, demikian saja ada 3 hal penting yang membuat perkawinan gereja Katolik itu menjadi sah. Jadi yang pertama itu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terkena halangan pernikahan atau mampu secara hukum, dan yang kedua mempunyai kesepakatan atau konsensus, yaitu sungguh-sungguh penuh dan bebas, dan yang ketiga yaitu harus dinikahkan oleh romo, uskup atau diakon, dan juga ditambah 2 orang saksi. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.